Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah ambruk imbas derasnya aliran sungai di Kota Bandung. Saweran uang warnai kampanye terbuka salah satu paslon wali kota Tasikmalaya. Masih dari kota Tasikmalaya, kampanye akbar jadi ajang pencurian sepeda motor. Kampanye terbuka calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya dimulai. Paslon nomor urut 4, Fiman Diki menjadi yang pertama menggelar kampanye akbar. Selanjutnya diteruskan oleh paslon nomor urut 2, Ivan Dede di lapangan Wiradadaha Kota Tasikmalaya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4, Fiman Alfarizi Diki Chandra, menggelar kampanye terbuka di Stadion Wiradadaha Kota Tasikmalaya pada Sabtu pagi. Sejak pagi, masa pendukung berdatangan untuk mengikuti senam sehat serta mendengarkan kampanye. Saat menyampaikan orasi, Fiman tampak bersemangat dan penuh optimis. Sebagai calon wali kota yang masih berumur 36 tahun, Fiman mengangkat isu pentingnya pemimpin muda untuk kota Tasikmalaya. Selain mendengarkan orasi, penonton juga dihibur oleh penampilan penyanyi Dul Sumbang. Kampanye terbuka, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 2, Ivan Diksan dan Dede Muharam, juga tak kalah seru. Di depan ribuan pendukungnya, mantan Sekda Kota Tasikmalaya mengutarakan beberapa program unggulan yang akan digulirkan jika ia terpilih. Salah satunya rencana program bantuan dana pembangunan sebesar 50 juta rupiah untuk setiap RW di Kota Tasikmalaya. Sama seperti paslon sebelumnya, kampanye Ivan Dede juga dimeriahkan oleh penampilan grup musik 3 Pemuda Berbahaya yang menghipnotis penonton. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 2, Ivan Dede diduga melanggar aturan kampanye. Saat kampanye terbuka hari Minggu kemarin, ada pihak yang menyawer uang ke simpatisan hingga 2 kali. Yap, yang disebar itu adalah uang. Tak hanya sekali, namun 2 kali. Sebar atau sawer uang itu terjadi di tengah kampanye terbuka calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Ivan Dede. Bertempat di Stadion Wiradadaha Kota Tasikmalaya, sejumlah simpatisan yang tengah berjoget sontak sibuk memperebutkan uang itu. Bawaslu tingkat kecamatan pun langsung memperingati paslon dan tim sukses saat kampanye terbuka pada hari Minggu kemarin. Meski Bawaslu Kota Tasikmalaya telah menerima laporan, pihaknya masih mengkaji dan belum menentukan peristiwa itu sebagai pelanggaran. Pihaknya juga belum mengetahui nominal uang yang disawer. Secara fisik kelihatan. Seperti apa? Ya, jadi kan kalau dilihat, karena saya juga kebetulan ada di sana tadi ya, dalam acara pada fase joget-joget itu hiburan, ada yang langsung melempar uang. Kita harus mencegah apa yang memang misalkan diduga bahwa itu tidak diperkenankan, bahwa itu adalah sebagai upaya dan ikhtiar kami supaya yang berkampanye paslon tim atau masyarakat umum tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Kami melakukan pengawasan atau pencegahan early warning. Kalau itu bahwa melanggar jangan kan gitu ya. Ini yang boleh, yang tidak boleh, maka itu sebisa kami mencegah. Berapa kali tadi sawer, Pak? Kalau yang saya lihat tadi ada sekitar 2 kali. 2 kali. Pecahannya berapa, Pak? Nah, kurang. Nanti mungkin itu proses dan kajian dari teman-teman. Larangan politik uang tertuang dalam pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tertulis jika penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu.
Jika terbukti melanggar, pelaku bisa dihukum penjara atau denda. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kampanye akbar di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya juga diwarnai pencurian sepeda motor. Pelaku yang berjumlah 1 orang berhasil ditangkap saat beraksi. Pria ini ditangkap saat acara kampanye akbar di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya karena terpergok mencuri sepeda motor dari sebuah parkiran. Pencurian terjadi sekitar pukul 9 pagi saat kondisi Dadaha cukup ramai. Awalnya pelaku mencoba merusak kunci kontak salah satu sepeda motor dengan kunci letter T. Setelah menghidupkan mesin dan bersiap kabur, di saat bersamaan ada polisi yang sedang berpatroli. Curiga dengan gerak-gerik pelaku, polisi akhirnya menangkap pelaku. Setelah digeledah, polisi menemukan kunci letter T di saku celana pelaku. Pencurian R2 Rencana atau gimana? Udah pakai kunci, udah masuk, sudah mau naik, sudah mau mundur. Bagi kita tangkap kebetulan pas anggota lewat. Oh, pelakunya dibawa kemana, Pak? Dibawa ke Polres. Berapa orang? Saat ini 1 orang. 1 orang ya? Oh, berarti ini motor korban ya, Pak ya? Motor korban, ini motor korban. Siap. Setelah ditangkap, pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mako Polres Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku bertemu dengan sejumlah aktivis pekerja migran di Kabupaten Sukabumi. Mereka berbincang soal berbagai masalah migran sekaligus memberikan dukungan untuk pasangan asing. Jawa Barat periode 2000. Bertempat di DPD PKS Cisaat, Kabupaten Sukabumi, calon gubernur nomor urut 3 Ahmad Saiku bertemu dengan aktivis buruh migran. Pertemuan pada hari Minggu itu menggandeng buruh migran dari kota dan Kabupaten Sukabumi serta Cianjur. Berbagai persoalan dibahas, mulai dari masalah perizinan dan permodalan pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri hingga hak serta jaminan keamanan buruh migran. Calon gubernur yang diusung PKS ini pun menampung seluruh aspirasi dan akan mencari solusi terkait persoalan tersebut. Pekerja migran dan purna pekerja migran terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar negeri. Tentu ini harus menjadi tanggung jawab juga pemerintah provinsi untuk membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada bagi warga negara Jawa Barat yang ada di luar negeri. Saya dan Kang Ilham masih terus menyapa masyarakat dan bahkan setelah debat banyak justru masukan dan komunitas-komunitas yang siap bergabung memenangkan pasangan asing. Diketahui buruh migran di Jawa Barat terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 52.000 orang. Keberadaan buruh migran patut diperhatikan karena mereka sebagai penyumbang devisa negara kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas dengan nilai 227 triliun rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi berkampanye di Kota Tasikmalaya. Ia mengajak warga untuk menjadikan Jawa Barat bebas gizi buruk atau stunting. Kehadiran calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi di Stadion Dadaha Kota Tasikmalaya pada hari Sabtu lalu disambut riuh para simpatisan. Dalam orasinya, ia mengajak simpatisan untuk memperhatikan masalah gizi buruk atau stunting. Selain menjanjikan anggaran provinsi untuk mengatasi gizi buruk di daerah, ia juga mengingatkan masyarakat untuk selektif saat menikahkan anaknya. Deddy menilai langkah awal menekan angka stunting dengan mengecek kesehatan calon pengantin sebelum menikah. Era lamun di Jawa Barat aya GJ Bor. Era di Jawa Barat aya GJ Bor. Carana kumaha? Carana hiji perkawinanana kedah dipariksa memeh kawin awewe jeung lalaki diagnosa heula. Boga penyakit naon, boga turunan penyakit naon, bebas dinu HIV henteu. Pariksa heula ulah main bogoh kawin wae. Benar tak?
Ibu boga calon minantu, hai erek dikawinkan moal. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2024, angka prevalensi stunting di Jawa Barat berada di angka 23,3%. Angka ini masih di atas rata-rata prevalensi stunting Indonesia 21,5%. Masih tingginya angka stunting di Jawa Barat karena sejumlah faktor, mulai dari akses air bersih yang minim, kurangnya edukasi soal gizi, dan akses layanan kesehatan yang kurang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Menjelang pelaksanaan Pilkada, KPUD Kota Tasikmalaya menggelar simulasi pencoblosan surat suara. Hasil evaluasi perlu adanya fasilitas untuk warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Barisan warga ini bukanlah antrean untuk mengambil sembako, namun antrean warga untuk ikut simulasi pencoblosan Pilkada. Ya, bertempat di salah satu tempat pemungutan suara di Cipedes, Kota Tasikmalaya, KPUD Kota Tasikmalaya menggelar simulasi sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap. Mulai dari proses pengambilan surat suara ke bilik suara, lalu memasukkan surat ke kotak suara hingga pencelupan jari ke tinta. Namun bagi lansia atau orang berkebutuhan khusus, proses itu cukup panjang dan melelahkan. Mereka berharap ada fasilitas kursi roda saat hari pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang. Ada susah nggak prosesnya? Enggak. Ibu kan ini kondisinya udah sepuh ya, ada kesulitan untuk berjalan. Harapannya seperti apa ini? Ada fasilitas apa gitu? Ya mudah-mudahan ada pemerhatian sama orang-orang manula kayak saya gitu. Tapi kalau jalannya gini lumayan susah ya Bu ya? Kalau jauh iya. Capek ya. Penuh juga ya kursi roda ya. Kalau ada ya. Iya. Selain evaluasi kelengkapan fasilitas, KPUD ingin memastikan anggota KPPS bisa belajar dan mengestimasi penyelenggaraan Pilkada serentak karena jumlah DPT lebih banyak dari pemilu lalu. Setelah dilaksanakan kegiatan ini bisa lebih memahami terkait dengan prosedur apa yang harus dilakukan pada proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Sebenarnya kami itu salah satu semangat yang sedang kami lakukan sekarang itu adalah salah satunya bagaimana semua TPS yang dibentuk, yang dibangun oleh KPPS kami di Kota Tasikmalaya ini harus ramah disabilitas, ramah lansia. Ya, dengan demikian tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi disampaikan. Dalam simulasi ini setiap orang mendapat 2 kertas surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan wali kota dan gubernur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mulai mendistribusikan logistik pilkada ke ketiga kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Nantinya logistik pilkada akan dikirim secara bertahap dan diharapkan sudah rampung dalam waktu 5 hari. Logistik pilkada milik KPU Kabupaten Bogor yang disimpan di gudang Cibinong Center Industrial Estate mulai didistribusikan ke tingkat kecamatan. Pada hari pertama pengiriman, logistik pilkada berupa kotak suara untuk pemilihan gubernur dan bupati dikirim ke 3 kecamatan melalui jasa ekspedisi. Pengiriman 15.816 kotak suara akan dilakukan secara bertahap ke 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Diharapkan pengiriman tersebut dapat rampung dalam waktu 5 hari. Ini untuk yang didistribusi sekarang ada 3 kecamatan, ada Kecamatan Lubak Madang, Sukaraja, dan Kecamatan Cibinong. Oke, untuk target sendiri pendistribusian sampai kapan, Pak? Kita target selama 5 hari untuk pendistribusian logistik dari mulai hari ini sampai tanggal 21 atau sampai tanggal 22 November 2024. Oke, Pak. PJ Bupati Kabupaten Bogor mengimbau kepada pihak pengirim sedianya mereka dapat membuat rencana untuk mengantisipasi jika ada bencana, agar logistik pilkada dapat sampai ke lokasi yang dituju tepat waktu. Para pendistribusi tadi kita sampaikan
agar dapat mengantisipasi apabila ada kemungkinan bencana, ya, ada hujan, lebat atau jalan putus, membuat plan A, plan B, dan C sehingga pada saatnya nanti kertas suara sudah sampai di lokasi. Ya. Di Kabupaten Bogor sendiri ada beberapa titik wilayah yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya di wilayah Bogor Barat serta wilayah Bogor Timur. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.